Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTube. Kita belajar lagi dengan fisika, ya. Materinya adalah vektor. Ini video bagian kedua. Oke, kita belajar penjumlahan dan pengurangan vektor yang searah. Searah ini maksudnya apa? Searah, apakah searah sumbu X atau searah sumbu Y? Oke, misalkan di sini ada vektor F1, besarnya adalah 4 Newton. Arahnya ke kanan. Berarti searah sumbu X positif ya. Kemudian di sini ada vektor F2, besarnya 2 Newton, arahnya juga ke kanan. Ini juga searah sumbu X positif. Terus bagaimana kalau misalkan F1 dan F2 itu kita jumlahkan? Maka hasilnya seperti ini, ya. Kamu tinggal menjumlahkan garis-garisnya saja. Jadi yang ini dari sini sampai ke situ itu adalah panjang garis F1. Kalau kita jumlahkan berarti tinggal tambahkan dengan garis F2, ya. Jadi ini adalah F1 plus F2. Nah, besarnya berapa? F1 ditambah F2. Besarnya adalah 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 6 Newton. Oke, ini gampang untuk vektor yang searah. Terus kalau misalkan arahnya berlawanan bagaimana? Oke. Misalkan di sini ada F1 besarnya 4 Newton, kemudian ada F2 besarnya 2 Newton, ya. F1 arahnya ke kanan, searah sumbu X positif, yang F2 arahnya ke kiri menuju sumbu X negatif. Jika misalkan F1 dan F2 kita jumlahkan, terus bagaimana? Nah, berarti yang tersisa mana? Garis ini kan? Nah, oke ya, jadi yang tersisa itu 2 Newton. 4 dikurangi 2. Gampang ya? Nah, sekarang penjumlahan vektor, caranya menggunakan poligon. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Oke, yang pertama, menggambar vektor pertama dulu, kemudian dilanjutkan dengan menggambar vektor kedua. Nah, dari ujung vektor pertama dan seterusnya, oke, sampai vektor terakhir. Contoh, di sini ada dua buah vektor. Ini ada vektor A, warnanya merah, vektor B, warnanya putih. Vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya ke atas. Oke ya. Caranya bagaimana? Oke, kita gambarkan vektor A dulu. Nah, kemudian di ujung vektor A itu kita gambar vektor B. Sana kan ke atas kan? Nah, untuk menentukan resultannya bagaimana? Poin yang kedua, menggambar vektor resultan dari pangkal vektor pertama menuju vektor yang terakhir. Vektor pertama di sini, pangkalnya, ya kan? Ujung vektor terakhir mana? Di sini. Maka kamu gambarkan dari sini ke situ. Warna kuning ini adalah resultan dari A plus B. Oke. Oke, contoh lagi di sini. Ini ada 3 buah vektor. Ada vektor A arahnya ke kanan, warnanya putih. Vektor B warnanya biru, ke atas ya, arahnya ke atas. Kemudian ada vektor C, arahnya ke samping, nih, serong. Kalau misalkan A ditambah B ditambah C itu bagaimana? Kita gambarkan vektor A dulu. Yang pertama, yang warna putih arahnya ke kanan, ya kan? Di ujung vektor A kita gambarkan vektor B arahnya ke atas. Oke. Kemudian di ujung vektor B kita gambarkan vektor C arahnya menyamping bawah. Kemudian untuk menentukan resultannya bagaimana? Lihat poin kedua. Di pangkal vektor pertama kita tarik menuju ujung vektor terakhir. Nah, ini adalah resultannya seperti itu. Ya. Kemudian cara kedua, penjumlahan vektor cara jejer genjang. Kenapa sih kok dinamakan jejer genjang? Sebenarnya itu hampir sama kalian menggambarkan jejer genjang. Oke, cuma awal mulanya itu ada 2 buah vektor. Oke ya, ini ada vektor R1 dan ada vektor R2. Ini contohnya.
Langkah-langkahnya bagaimana? Oke, yang pertama, Anda menggambarkan vektor pertama, kemudian gambarkan vektor kedua dimulai dari pangkal vektor pertama. Oke, ini pangkalnya, pangkal dari vektor pertama, ini adalah ujung vektor pertama. Kemudian untuk menggambarkan vektor keduanya, nah, pangkalnya itu berimpit dengan vektor pertama. Jadi pangkal vektor kedua berimpit dengan pangkal vektor pertama. Kemudian gambarkan. Seperti ini kan. Nah, dimana kalau kalian lihat, itu antara vektor pertama dengan vektor kedua itu membentuk sudut theta. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke, poin yang kedua. Di ujung vektor pertama, buat garis putus-putus sejajar dan panjangnya sama dengan vektor kedua. Poin yang ketiga, di ujung vektor kedua, buat garis putus-putus sejajar dan panjangnya sama dengan vektor pertama. Bagaimana ini? Oke, di ujung vektor pertama atau kedua nih, ya. Ini kita buat garis putus-putus sejajar dengan vektor pertama. Ini kan vektor pertamanya kan. Nanti di ujung vektor pertama, Anda buat garis putus-putus yang sejajar dengan vektor R2. Panjangnya juga sama. Jadi panjangnya ini akan sama dengan ini. Panjangnya itu, maaf. Bentar, saya hapus dulu. Ini harus, oke ini aja wis. Nah, panjangnya ini juga sama dengan yang ini. Oke. Yang ini sejajar dengan yang ini, yang itu sejajar dengan yang itu. Kemudian poin yang keempat, untuk menggambarkan vektor resultan, itu layaknya garis diagonal pada belah ketupat. Ini kan, kalau Anda lihat ini, gambarnya seperti bangun belah ketupat. Dan resultannya itu layaknya diagonal pada belah ketupat. Oke ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk menyelesaikan besar resultannya itu adalah seperti ini. Kita pakainya ini. Besar resultan itu sama dengan akar R1 kuadrat plus R2 kuadrat plus 2 dikalikan dengan R1 dikalikan dengan R2 kemudian cos theta. Cos theta ini adalah sudut yang mengapit antara kedua buah vektor. Oke ya. Nih contoh. Contohnya bagaimana? Vektor A panjangnya 5 satuan. Membentuk sudut 60 derajat terhadap vektor B yang memiliki panjang 3 satuan yang arahnya ke sumbu X positif. Kemudian Anda itu disuruhkan menggambarkan menggambarkan vektor A dan vektor B resultannya terus bagaimana. Kemudian Anda disuruh menghitung panjang vektor C, di mana vektor C ini adalah A ditambah dengan B. Ya. Nih, ini ada vektor B yang arahnya sumbu X positif. Ya. Vektor A seperti ini, jadi pangkal kita dengan pangkal diimpitkan seperti ini. Kemudian ujung-ujungnya jangan lupa dibuat garis putus-putus yang sejajar dan panjangnya sama. Nah, akan membentuk belah ketupat. Jadi panjangnya ini akan sama dengan ini, yang itu akan sama dengan yang itu. Oke, di mana sudut antara A dan B itu adalah theta. Ini kan. Nah, kemudian untuk resultannya adalah garis biru ini. Oke. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, cara menyelesaikannya. Di sini kita pakai dulu ya, harus ada diketahui dulu ya. Diketahui panjang vektor A itu adalah 5. Panjang vektor B 3 satuan. Dan sudutnya 60 derajat. Yang ditanya apa? Yang ditanya vektor C, di mana vektor C ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Oke, jawab.
Nah, kita pakainya yang ini ya. Jadi tolong diingat-ingat bahwa untuk cara jajar genjang, caranya seperti ini ya. Nih, rumusnya ini. Oke. Jadi di sini besarnya vektor C, nah, kita pakai harga mutlak, itu sama dengan akar vektor A kuadrat plus vektor B kuadrat, kemudian plus 2 vektor A dikalikan vektor B, nah, kemudian dikalikan dengan cos, sudutnya adalah 60 derajat, kemudian diakarkan. Sama dengan sini A-nya adalah 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikali B-nya 3 kali cos 60 berapa? Cos 60 derajat itu adalah setengah. Oke. Saya minta untuk sudut-sudut istimewa sin cos tangannya kalian jangan sampai lupa, harus dihafalkan ya. Oke. Kemudian kita tinggal hitung. 5 kuadrat itu 25 ditambah 3 kuadrat itu 9 ditambah, oke, ini kan yang bisa dicoret, oke, ini ya, berarti tinggal 5 kali 3, 15, oke, berapa ini? 5 tambah 9 tambah 5, 19 ya, 19, simpan 1, 2 tambah 1, 3, tambah 1, 4, oke, 49, akar dari 49 berapa? 7, oke, jadi besarnya vektor A dan vektor B, penjumlahannya, jika dijumlahkan itu hasilnya adalah 7. Oke, seperti ini ya. Thank you. Nanti lanjut ke video bagian ketiga.